kembali lagi di acara talk show pada pagi hari ini. Nah, tadi karena materinya yang disampaikan juga sangat menarik ya Bu ya. Tadi kita sampai pada pilihan siswa, mau sukses apa mau gagal. Nah, sepertinya sangat menarik untuk dilanjutkan. Oke, saya persilakan kepada Bu Evi untuk melanjutkan materinya. Oke, terima kasih. Sudahkah mendapatkan pilihan mau failure atau mau sukses? Saya rasa tidak ada ya orang yang mau failure. Meskipun pada akhirnya ada kegagalan yang kita alami, tapi kita pasti akan bergerak maju untuk mendapatkan kesuksesan apapun itu jalannya kita pilih. Semoga jalannya adalah jalan yang baik dan benar. Maka ya, mana yang kalian miliki? Kalau tadi adalah pilihannya, mana yang kamu pilih? Sekarang mana yang kalian pilih? Orang sukses itu terus belajar hal baru. Jadi jenuh belajar itu minggir lah. Kalau orang yang punya jiwa yang sukses gitu, minggir dulu. Kenapa? Karena kita terus harus belajar. Meskipun teman-teman saya sudah SMA Bu, saya yang sudah mau ke dewasa tengah gitu ya, tapi saya harus tetap belajar. Mungkin teman-teman yang masih di SMA harus terus belajar. Banyak sekali hal baru yang belum kalian ketahui. Pasti akan banyak hal baru yang lebih menarik lagi. Sedangkan orang gagal itu beranggapan bahwa hal yang diterangkan sama guru itu aja sudah tahu atau di Google banyak, ngapain mendengarkan capek-capek kan? Itu adalah karakter orang gagal. Orang sukses berikutnya mampu memaafkan kesalahan orang lain. Sedangkan orang gagal itu pendendam. Aduh, aku tahu dihukum sama guru. Masa perlu kita menghukum sampai? Kalau orang yang sukses dari hukuman, mungkin kita refleksi apa yang membuat saya mendapatkan teguran, apa yang membuat saya menghukum. Itu yang harusnya dimiliki. Mudah memaafkan dan tetap beranjak ke depan untuk meraih sukses. Yang ketiga, membicarakan tentang ide, bukan membicarakan orang lain. Kalau sekarang netizen itu ya, seringkali kalau ada berita terbaru itu yang sedang booming itu beritanya Gisel, ya Gisel Anastasia yang dibicarakan, sudahlah pasti itu menjadi hal biasa. Dari fashionnya dia juga seperti itu, tiktokannya juga begitu, ya itu adalah biasa lah. Tapi kalau orang sukses membicarakan tentang ide atau gagasan, kenapa bisa seperti itu? Maka kita merencanakan, tapi saya tidak boleh ini, tidak boleh itu, saya harus ada rancangan untuk orang-orang yang sukses. Kemudian ada 6 orang. Orang sukses menyadari bahwa kegagalan datang dari diri mereka, bukan karena orang lain. Terah kalau nilaiku elek atau nilai saya jelek, lalu cara menerangkan sama gurunya itu enggak kekinian. Itu belajarnya itu hanya itu saja, bukunya itu hanya itu saja. Mana bisa saya sukses? Itu orang gagal. Orang sukses bukan karena orang lain. Orang sukses itu karena kita sendiri, bukan karena orang lain. Orang lain hanya sebagai fasilitasi kita untuk meraih sukses. Ya, teman-teman. Jadi jenuh belajar itu karena kita memiliki beberapa karakteristik dari orang gagal. Sehingga jenuh belajar gampang sekali menghampiri kita. Kemudian bersama-sama meraih kemenangan bukan saling senggol-menyenggol gitu ya, bukan saling menjatuhkan dirimu minggir sih, aku dulu yang jalan. Bukan dengan menghancurkan karirnya orang lain atau bukan menghancurkan prestasi orang lain, tapi bersama-sama bagaimana supaya kalian itu meraih kesuksesannya bersama, bukan dengan meninggalkan yang lain. Kemudian memberi kritikan dan solusi yang logis, bukan memberi kritikan yang menyudutkan orang, atau bukan memberikan kritikan yang tanpa solusi, cuma ngeritik tapi tidak ada solusi. Nah, ini yang seringkali dibuat status oleh teman-teman ya, ngeritik tapi tidak ada solusi. Nah, kita tanya dulu, kalian sudah punya enggak kepribadian kamu ngeritik tapi kamu punya solusi? Ini loh yang terbaik, kamu kurang ini, ya aku naik gimana? Harusnya begitu. Nah, ketika teman-teman sudah memiliki minimal separuh lah ya, kalau anak-anak masih kecil SMA, maka tingkatkan yang separuhnya lagi, pertahankan. Tapi kalau dari 6 ini hanya ada 1, nah, maka kembali kita menata hati kita, menata pikiran kita, menata niat bahwa saya ingin menjadi orang yang sukses, maka saya harus 1, 2, dan seterusnya.
Nah, lalu apa yang bisa saya lakukan di waktu sekarang, di waktu kalian masih SMA ya? Pertama, membangun karakter kalian untuk gampang menyerah. Baru dikritik sedikit tapi sudah tidak boleh. Termasuk ini teman-teman mahasiswa ini ya, tidak boleh menyerah. Sebentar lagi skripsi harus punya jiwa pantang menyerah. Membentuk kepribadian yang dapat dipercaya Hanes. Ini yang susah sekali di zaman sekarang. Supaya saya bisa sukses, Bu, udah saya tak bayar aja sekian. Enggak Hanes. Jujur. Nah, ini yang susah sekarang. Nah, kalian harus membentuk ini jiwa yang dapat dipercaya. Apapun nanti hasilnya, katakan jujur mana-mana. Tapi kalian mau untuk belajar yang paling penting. Manajemen waktu. Nah, apalagi di era pandemi Covid dengan pembelajaran yang daring gitu ya, tugasnya numpuk-numpuk. Belum lagi diselesaikan tugas, muncul lagi tugas yang baru. Apalagi teman-teman dengan berbagai macam aktivitas tambahan di era pandemi Covid kan lumayan Bu, saya sambil jualan kopi atau buka warung kopi saya dapat pemasukan misalkan, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang lain, dan itu perlu teman-teman manajemen. Bagaimana kedua hal ini bisa berjalan seiringan, harus ada manajemen waktu dan menentukan prioritas, mana yang harus saya lakukan dulu, mana yang harus saya tinggalkan dulu nih, nanti dulu 1 jam lagi nonton drama Koreanya, nanti dulu sudah keluar itu drama Korea yang terbaru episode-nya, nanti dulu. Kita prioritaskan mana yang lebih penting, mana yang menjadi prioritas kedua dan seterusnya. Seimbang antara present dan future juga penting ya, masuk dalam manajemen waktu. Present itu saat ini hedonisme, belanja shopping, apalagi kemarin ya 11 gratis ongkir. Wah, kalau biasanya yang perempuan-perempuan bahkan juga laki-laki juga banyak ya shopaholic ya, karena berbagai macam e-commerce gitu, sehingga lihat aplikasi e-commerce itu bisa sampai berjam-jam. Apa? Untuk present aja, bukan untuk future. Nah, harus seimbang, atau mungkin tiktokan. Wah, aku belum update ini status TikTok, atau saya belum update di Facebook dan seterusnya. Nanti dulu lah ya. Presentnya boleh, tapi harus seimbang. Karena present itu sebenarnya untuk branding diri. Ya. Kalau kita sudah pintar di present, oke. Kamu punya Instagram atau mungkin kamu punya YouTube dan followermu atau subscribe-mu itu sudah beratus-ratus, berjuta-juta bahkan, itu penting. Tapi untuk mengunggah suatu muatan yang mengesampingkan yang untuk masa depan sekolahan juga perlu dipertimbangkan. Karena dengan berbagai macam media sosial itu penting, kalian harus miliki itu. Karena apa? Tujuannya untuk branding diri. Ketika kalian bekerja, branding diri ini sangat penting, tapi harus seimbang, jujur dan juga positif. Kemudian mengikuti arus tanpa tenggelam karena arusnya tadi, ya kamu sampai berjam-jam sampai tenggelam, ya tugasmu belum selesai. Kemudian apa yang dapat kalian lakukan untuk masa depan? 1. Cari banyak informasi tentang potensi dan peluang. Tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Menurut Mbak Elia, Mas Arya, saya itu tidak sempurna, tapi dari ketidaksempurnaan yang kita miliki, carilah potensi kalian. Potensimu apa? Oh, saya itu pinternya cuma editing video. Ya sudah, maka kamu akan mengarahkan ke sana, karena editing video terkait dengan IT itu pasti akan sangat dibutuhkan di masa depan. Oh, saya itu pinter nyanyi, Bu. Ya, silahkan itu dikembangkan. Saya tuh nggak pintar matematika, tidak masalah. Tidak semua pekerjaan di dunia ini tuh melulu pada matematika. Kalau kamu menjadi misalkan CEO gitu ya, kamu bisa kok merekrut beberapa orang yang ahli di bidang matematika. Tapi kamu problem solvingnya yang harus dilakukan. Di bawah ini saya tunjukkan critical thinking. Maksudnya apa? Kalau di zaman sekarang kebutuhan karakter yang paling dibutuhkan itu yang utama adalah problem solving. Jadi bagaimana cara kalian memecahkan suatu masalah itu yang sangat dibutuhkan. Kemudian tetapkan target dan konsisten. Kalau kamu sudah menetapkan target, oh Bu, saya mau jadi dokter, oh Bu, saya mau jadi artis, oh Bu, saya mau jadi guru. Maka kalau kamu sudah menetapkan target, nah ini sudah SMA ya teman-teman, harus sudah ada target dan konsisten. Karena kalau misalnya kita tidak konsisten, kok saya masuk IPA ya? Kayaknya nggak cocok nih Bu dengan saya mau pindah lagi ke IPS. Sudah di IPS, kok gini ya Bu ya? Banyak tugas, kok ini. Tapi kita tidak konsisten. Banyak dulu target
sudah memilih ke IPA, Bu, besok saya mau masuk jurusan IT dengan berbagai macam keterbatasan yang kalian miliki, kamu harus tetap konsisten. Ya, kalau orang Islam berkata itu tidak. Apapun yang terjadi dari kekonsistenan kita dengan berbagai macam masalah, kita harus tetap pada jalan yang sudah kita tetapkan. Percaya bahwa kalian mampu, ini sangat penting. Bu, saya punya orang desa, Bu, di keluarga terpencil. Saya hanya anaknya tukang bakso, misalnya saya adalah anak tukang bakso dulu, terus saya berusaha, alhamdulillah. Kenapa saya mampu? Saya mampu untuk meraih apa yang saya inginkan. Jadi ketika kita sudah percaya diri, maka kita bisa membranding diri kita. Tapi kalau kita sendiri, aku saya itu hanya anak tukang tambal ban atau anak tukang apa gitu. Saya itu hanya dari kalangan yang biasa-biasa saja. Jadi semua itu butuh proses ya. Kalian sukses itu jangan karena orang tua kalian atau jangan karena link yang dimiliki oleh orang tua, tapi karena kemampuan yang kalian miliki itu yang paling penting. Dan kualitas dari karakter ini yang akan maju. Ya, orang sukses itu maksudnya karakter. Nah, sekolah itu bukan satu-satunya kunci kesuksesan. Namun, tanpa sekolah kalian tidak akan bisa menjadi apa-apa. Kalau teman-teman amati dari pengalaman saya di SMA, SMP, teman-teman saya yang dulunya selalu juara 1, itu tidak semuanya berada di atas saya sekarang kan. Kenapa? Karena konsisten tadi, karena punya niat yang baik, motivasi yang baik, sehingga upaya kita pun juga harus bagus. Ya. Akademis itu tidak menjamin kalian akan sukses 10 tahun mendatang. Ya harus seimbang. Tanpa akademis pun kalian tidak akan bisa menjadi apa-apa. Tidak ada guru di sekolah, kalian tidak akan bisa menjadi apa-apa. Ya. Nah, ya, itu perlu dijamkan. Bagaimana dengan gurunya? Metode belajar harus variatif. Manajemen waktu. Di era new normal kita punya ini adalah beberapa hal yang harus kita mulai merefleksi diri. Maksud saya juga harus merefleksi. Apakah metode saya sudah bagus? Itu juga dengan siswa. Wah, saya jenuh. Ini kenapa? Mungkin itu Mbak Elia dari saya. Mungkin nanti kalau kita diskusi mungkin lebih jauh gitu ya. Yeah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembali ke MC. Terima kasih banyak Bu Evi yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa, pastinya sesuai dengan topik kita hari ini. Namanya ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari siswa-siswa Bu.